Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rojo Firmandon, NIM 2019 101 103 11293. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mona Rahman dengan NIM 2019 101103 285. Di sini kami berdua akan membahas materi tentang tindak pidana yang dimana materi tersebut bertemakan kejahatan terhadap harta benda. Sebelum kami memasuki materi tersebut lebih dalam, kami akan membahas dan memberikan penjelasan sedikit tentang apa itu kejahatan. Kejahatan itu dapat dilihat dari dua sudut pandang, yang dimana dari sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Ada beberapa dan banyaknya macam tentang kejahatan, tetapi di sini kami akan membahas dan juga memaparkan beberapa kasus tentang kejahatan terhadap harta benda saja. Pencurian terhadap harta benda terdapat lebih dari 10 macam-macam tindak pidana. Hanya saja yang akan kita bahas yaitu tindak pidana pencurian. Perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. Pencurian ini terdiri dari beberapa jenis pencurian, yaitu pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan yang terakhir pencurian dalam keluarga. Yang akan saya bahas di sini yaitu jenis pencurian biasa pasal 362 KUHP, seperti pada contoh kasus berikut ini. Tersangka residivis kasus pencurian ini tersungkur setelah ditembak polisi di kedua kakinya akibat tidak mengindahkan tembakan peringatan dari petugas kepolisian. Sesuai dengan pasal 36 KUHP, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian. Di sini dapat kami lihat adapun unsur-unsur objektifnya dan unsur subjektif, yang dimana rumusan ini terdapat pada kasus tersebut, yang mana Imam Habib memiliki rasa ingin mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan banyak orang lain yang dikumpulkan untuk akan diberikan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Sedangkan unsur subjektif dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dengan diketahui bahwa yang ia curi adalah uang kotak amal milik masjid. Hal tersebut sangat melawan hukum sehingga ia dengan mudah dieksekusi dengan ditembak kakinya karena tidak mengindahkan peringatan polisi untuk berhenti dan tidak melarikan diri. Yang kedua yaitu penggelapan, adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, yang mana terdapat penggelapan biasa, ringan, berat, penggelapan dengan pemberatan, dan dalam keluarga. Tetapi yang akan dibahas yaitu jenis penggelapan berat yang seperti pada kasus berikut. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sesuai dengan unsur subjektif terlihat dari kalimat dengan sengaja dan melawan hukum. Pria tersebut demi untuk membayar biaya nikah, pria ini menggelapkan dana koperasi sebesar 200 juta dan hal tersebut telah melanggar hukum atau melawan hukum karena uang yang dipakai bukan hasil dari uang pribadinya melainkan uang koperasi, yang dimana hal tersebut bukan haknya. Kemudian jika dilihat dari unsur objektifnya terlihat dari kalimat memiliki. Ia berusaha untuk memiliki dana koperasi sebesar 200 juta tersebut dan digelapkan agar ia bisa dapat membiayai pernikahannya. Berikutnya yaitu penadahan, adalah yang mana penadahan terbagi menjadi
penadahan dalam bentuk pokok, kebiasaan menadah dan penadahan ringan. Dan yang akan saya bahas yaitu penadahan ringan yang mana kasusnya sebagai berikut. Ibu dari 2 anak itu tak menyangka akan berurusan dengan polisi, padahal ia mengaku berniat membelikan suaminya sepeda motor untuk mengojek. Belinya dengan harga murah yaitu 1,2 juta, diambil buat suaminya karena dia memang belum dapat pekerjaan. Rencana untuk mau dipakai Gojek, tetapi istri beliau tidak tahu bahwa motor tersebut adalah motor bodong. Menurut saya, kasus di atas termasuk di dalam pasal yang telah saya jabarkan, yang dimana penadahan dalam bentuk pokok, dikarenakan ia menerima dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyimpan barang yang diperoleh dari kejahatan, karena motor yang ditadahnya itu adalah motor curian, atau bisa kita bilang motor yang telah dibelinya yaitu adalah hasil motor curian, yang dimana hal itu termasuk dalam kejahatan. Dapat kita lihat bahwa unsur subjektif terlihat dari kalimat dengan sengaja, yang dimana pelaku pencurian motor itu dengan sengaja mengambil motor orang lain dan menjualnya kepada seseorang yang tidak diketahui bahwa motor itu adalah hasil curian. Dan unsur objektif di dalam kasus tersebut terlihat bahwa mencuri motor adalah hal kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya pemalsuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa pemalsuan adalah proses memanipulasi sebuah data, merek, karya cipta atau apapun yang bukan miliknya, seperti pada kasus pada pasal ini pemalsuan merek, yang dimana perusahaan dirugikan 7 miliar. Polres Pasuruan ungkap kasus pemalsuan merek benih jagung BC. Hal tersebut dapat diterapkannya pasal ini karena kasus di atas sangat termasuk dalam uraian pasal di dalam ini, yang dimana pemalsuan merek benih jagung itu tidak boleh dilakukan karena bukan hak cipta mereka. Unsur objektif memasukkan dan mengeluarkan lagi dan dari wilayah Indonesia tanpa tujuan yang jelas, menjual, menawarkan untuk dijual atau menyerahkan dan membagikan. Hal tersebut telah diterapkan dalam kasus yang telah saya jabarkan di samping. Dan unsur subjektifnya diketahui atau patut disangka atau patut diduga pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya diberi nama firma atau merek secara palsu yang menjadi hak orang lain dengan menambahkan nama atau firma palsu untuk menunjukkan nama suatu tempat asal barang sesuai dengan pasal pemalsuan dan kasus yang telah saya paparkan di sebelah ini. Next, pemerasan, yaitu meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Dalam pasal pemerasan ini berisi ayat 1, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama 9 tahun. Hal tersebut sesuai dan dapat diterapkan di dalam kasus tersebut. Di dalam ayat 1 ada unsur yang bersifat subjektif terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Unsur yang bersifat objektif terlihat dari kalimat perbuatan memaksa orang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian itu punya orang lain, yang dimana 3 remaja tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif di dalam unsur-unsur yang telah saya paparkan, yang dimana mereka melakukan pemerasan terhadap seseorang yang dimana hal tersebut sangat melawan hukum.
Dan yang terakhir yaitu penghancuran. Penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Sebagai contohnya yaitu Sekian penjelasan dan pembahasan tentang materi tindak pidana kejahatan terhadap harta benda dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan jelaskan dapat diterima dengan baik dan dapat dimengerti, dan semoga bermanfaat bagi yang sudah menonton video ini. Dengan saya sendiri, Andi Mona Rahman, bersama teman saya Roy Jovi Ramadan, mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.